Pernah nggak sih Anda ngelihat diri Anda setahun yang lalu, terus mikir, wah gila, saya udah beda banget ya? Nah, kali ini kita bakal ngajak Anda dalam perjalanan pribadi buat ngebongkar kisah hidup kita sendiri. Sebuah kisah yang ternyata nih masih jauh dari tamat. Oke, kita mulai aja ya. Kita mulai dari kutipan yang dalam banget nih, dari Carl Jung. Intinya, dia ngingetin kita kalau hidup kita itu kayak bagian dari rantai yang gak putus, nyambung terus antar generasi. Coba deh bayangin, cerita hidup Anda itu dipengaruhi sama orang tua Anda. Dan nanti bakal ngaruh juga ke anak-anak Anda, bahkan ke masa depan yang mungkin gak akan pernah Anda lihat. Jadi, cerita kita ini bukan cuma soal kita doang loh. Dan kadang-kadang ya kesadaran kalau kita berubah itu datang dari hal-hal yang simpel banget. Kayak di kartun Peanuts sini. Si Linus ngerasa dia udah jadi lebih baik. Perasaan kayak gini tuh semua orang pasti pernah ngerasain kan? Keyakinan kalau kita tuh bisa dan emang berubah. Nah, ini nih yang jadi pertanyaan utamanya. Bukan cuma di kartun, tapi di kehidupan nyata. Emangnya orang bisa beneran berubah? Anda sendiri apa bisa berubah? Pertanyaan ini yang jadi jantung pembahasan kita hari ini. Untungnya, ada loh kerangka ilmiah yang keren banget buat bantu kita jawab pertanyaan tadi. Namanya perspektif rentang hidup. Anggap aja ini semacam peta gitu, buat kita ngertiin perjalanan perkembangan kita sendiri. Oke. Kalau lihat definisi resminya, emang kedengarannya agak akademis ya. Tapi tenang aja, kita bakal bedah satu-satu biar kelihatan apa sih artinya buat kita sehari-hari. Intinya cuma satu, perkembangan itu rumit dan yang paling penting nggak pernah berhenti. Sekarang, yuk kita bongkar alat-alat yang ada di dalam perspektif ini. Ada beberapa fitur utama yang bantu kita ngerti gimana sih cara kita berubah dan tumbuh seiring berjalannya waktu. Oke, jadi ini dia nih peta jalan kita buat ngertiin perkembangan diri. Ada 5 konsep kunci yang bakal kita bahas satu-satu. Kita mulai dari yang pertama ya, yaitu ide kalau perkembangan itu terjadi seumur hidup. Ini jujur ide yang revolusioner banget. Dulu kan orang mikirnya kita itu udah jadi pas selesai remaja. Tapi perspektif ini justru bilang kalau dekade-dekade pas kita umur 30-an, 40-an, 50-an, dan seterusnya, itu sama pentingnya, penuh banget sama perubahan dan pertumbuhan. Berikutnya, perkembangan kita itu multidimensional. Coba bayangin diri Anda itu gabungan dari 3 hal ini, biologis, kognitif, sama sosioemosional. Dan yang paling penting, tiga-tiganya ini saling nyambung, saling ngaruh. Contoh yang paling kena itu ceritanya Ted Kaczynski. Waktu kecil, ada kejadian biologis, dia kena reaksi alergi parah sampai masuk rumah sakit, dan itu ngubah drastis perkembangan sosioemosionalnya. Dia jadi penyendiri. Ini benar-benar nunjukin betapa eratnya hubungan antar dimensi. Fitur ketiga, multi-arah. Maksudnya gini, perkembangan itu bukan jalan lurus yang nanjak terus. Lebih kayak tawar-menawar deh. Seiring kita tambah tua, kita mungkin jadi lebih bijak, itu kan untungnya. Tapi mungkin juga jadi lebih susah belajar bahasa baru, itu ruginya. Jadi selalu ada yang tumbuh dan ada yang menyusut di setiap fase hidup kita. Nah, ini nih salah satu ide yang paling bikin optimis, plastisitas. Apa itu? Sederhananya, kapasitas kita buat berubah. Coba deh, bayangin otak dan kepribadian Anda itu lebih kayak tanah liat, bukan batu. Bisa dibentuk, bisa diubah. Nggak kaku dan selamanya gitu-gitu aja. Dan ini bukan cuma omong kosong loh. Penelitian udah ngebuktiin kalau kemampuan intelektual orang yang udah tua pun masih bisa dilatih dan ditingkatkan. Jadi intinya apa? Nggak pernah ada kata terlambat buat belajar, buat adaptasi, atau buat berubah. Potensi itu selalu ada di dalam diri kita. Oke, tadi kan kita udah ngomongin apa yang terjadi di dalam diri kita terus ya. Sekarang coba kita geser fokusnya keluar. Kita lihat gimana dunia di sekitar kita, konteks kita, ikut ngebentuk kita jadi kayak sekarang. Coba deh lihat data yang bikin kaget ini. Di zaman Yunani kuno, rata-rata harapan hidup itu cuma 18 tahun. Gila kan? Bayangin coba. Sekarang angkanya deket-deket 80 tahun. Nah, ini contoh sempurna gimana sejarah itu ngebentuk kita. Simpelnya gini, zaman tempat Anda lahir itu benar-benar nentuin seluruh alur hidup Anda. Konteks itu bukan cuma soal sejarah, tapi juga soal keadaan sosial ekonomi. Coba lihat grafik ini deh, kelihatan banget kan bedanya paparan stres antara anak-anak dari keluarga miskin sama yang menengah. Angka-angka ini nggak bohong loh, ini nunjukin gimana konteks itu bisa menciptakan dunia yang beda banget buat perkembangan seseorang, bahkan sejak mereka lahir. Nah, buat ngerespons perbedaan-perbedaan kayak gini, disitulah peran kebijakan sosial. Ini cara kita sebagai masyarakat, bareng-bareng nyoba bikin lingkungan yang lebih baik dan lebih adil buat semua orang bisa berkembang.
terutama buat mereka yang paling butuh bantuan. Dengan semua pengaruh dari luar itu, gampang banget ya rasanya kita jadi ngerasa ya udah nasib kita ditentuin sama keadaan. Tapi disinilah bagian terakhir dan yang paling bikin semangat dari cerita ini muncul, kekuatan resiliensi atau ketahanan. Resiliensi itu yaitu kemampuan luar biasa buat bangkit lagi, buat tetap maju meskipun dihajar kesulitan. Ini bukti paling kuat kalau lingkungan atau konteks kita itu nggak harus jadi takdir kita. Terus apa sih yang bikin orang jadi tangguh? Nah, tabel ini ngejelasin dengan singkat dan padat. Ternyata ini kombinasi dari beberapa hal. Faktor dari diri sendiri kayak kecerdasan dan sifat, dukungan keluarga yang kuat kayak orang tua yang peduli, dan juga lingkungan di luar rumah, misalnya punya guru atau mentor yang suportif. Jadi kesimpulannya apa? Intinya ini nih, hidup Anda, cerita Anda, itu belum selesai. Masih ditulis. Sampai napas terakhir pun, selalu ada potensi buat tumbuh, buat belajar, dan buat berubah. Itu pesan paling kuat dari semua pembahasan kita ini. Pernah kepikiran nggak sih, kok bisa ya kita jadi diri kita yang sekarang ini? Nah, di sini kita akan coba kupas bareng-bareng perjalanan luar biasa perkembangan manusia. Mulai dari kita belum lahir, sampai nanti tua, untuk menjawab pertanyaan itu. Yuk, kita mulai! Sebenarnya, apa sih yang membentuk cara kita berpikir, merasakan sesuatu, bahkan, ya tubuh fisik kita? Pertanyaan inilah yang akan jadi pemandu kita sepanjang pembahasan kali ini. Oke, untuk bisa memahami perjalanan ini, pertama-tama kita perlu lihat dulu mesin penggeraknya. Ternyata, ada 3 proses utama yang saling kait-mengait dan terus bekerja sama untuk membentuk siapa diri kita. Coba deh, lihat gambar ini. Kelihatan kan kalau ketiga proses ini tuh nggak jalan sendiri-sendiri, tapi saling nyambung, kayak roda gigi yang nggak bisa dipisahin. Proses-proses ini adalah biologis, kognitif, dan sosioemosional. Yuk kita bedah satu persatu. Pertama, ada yang namanya proses biologis. Ini tuh semua tentang fisik, mulai dari gen yang kita dapat dari orang tua, perkembangan otak, perubahan hormon pas puber, sampai akhirnya kita bisa jalan dan lari. Semuanya itu bagian dari mesin biologis kita. Terus yang kedua, ada proses kognitif. Nah, ini hubungannya sama pikiran kita. Setiap kali kita menghafal sesuatu, mecahin teka-teki, atau bahkan cuma sekedar berimajinasi, itu dia proses kognitif lagi bekerja. Ini adalah cara kita berpikir, belajar, dan ngobrol. Dan yang ketiga, ini nggak kalah penting, yaitu proses sosio-emosional. Ini mencakup dunia hubungan kita, emosi, dan kepribadian. Contohnya, senyum bayi pas lihat ibunya, anak kecil yang lagi marah-marah, atau ya mesranya pasangan lansia. Itu semua cerminan dari proses ini. Nah, poin kuncinya di sini, dan ini penting banget, ketiganya itu nggak bisa dipisahin. Kita ambil lagi contoh senyum bayi tadi, itu kan respons sosio-emosional ya, tapi itu bisa terjadi karena perkembangan biologisnya udah memungkinkan dia untuk tersenyum, dan proses kognitifnya mulai paham kalau senyum itu dapat respons yang baik. Jadi, benar-benar saling terkait kan? Oke, kita udah tahu apa yang jadi motor penggerak perubahan kita. Sekarang pertanyaannya, kapan perubahan itu terjadi? Nah, perkembangan kita ini ternyata dibagi jadi beberapa periode atau babak-babak penting sepanjang hidup. Gambar ini nunjukin alur waktu kehidupan kita. Jadi, hidup kita itu bukan sekedar garis lurus, tapi lebih kayak serangkaian tahapan yang masing-masing punya tantangan dan pencapaiannya sendiri. Yuk kita lihat sekilas lini masa ini. Dimulai dari periode pranatal, saat kita masih di dalam kandungan. Lanjut ke masa bayi, di mana pertumbuhan fisik dan bahasa berkembang super cepat. Masuk masa kanak-kanak, dunia sosial kita mulai meluas. Terus masa remaja, nah ini fase krusial buat nyari jati diri. Sampai akhirnya kita masuk ke berbagai tahap dewasa, di mana kita membangun karir, keluarga, dan merefleksikan hidup. Setiap periode ini jadi fondasi buat periode berikutnya. Nah, setelah kita lihat berbagai tahapan kehidupan tadi, jadi muncul pertanyaan menarik. Gimana sih kita mengukur perjalanan ini? Apa benar usia itu cuma sekedar angka di kalender? Ternyata, konsep usia itu jauh lebih kompleks dari yang kita kira. Kalau ada yang nanya, berapa usia Anda? Kita pasti jawab dengan satu angka kan? Tapi pertanyaannya, apa iya angka itu menceritakan segalanya tentang diri kita? Coba kita dalami lagi. Tentu, ada yang namanya usia kronologis, ya angka yang ada di KTP kita. Tapi, ada juga yang namanya usia biologis. Nah, ini yang mengukur seberapa sehat organ-organ vital kita. Bisa dibilang inilah usia tubuh kita yang sebenarnya.
Biar gampang kita lihat contoh Pam McWayne ini. Dia seorang atlet berusia 60 tahun. Usia kronologisnya memang 60, tapi bisa jadi usia biologisnya jauh lebih muda daripada seseorang berumur 40 tahun yang gaya hidupnya kebanyakan duduk. Ini bukti kalau angka di KTP nggak selalu mencerminkan kondisi tubuh kita. Gak cuma itu loh, ada juga usia psikologis yang ngukur seberapa jago kita beradaptasi sama tantangan. Dan ada juga usia sosial yang berkaitan sama ekspektasi masyarakat. Misalnya, umur segini harusnya udah lulus, udah nikah, atau udah pensiun. Kebayang kan? Kutipan dari Satchel Paige ini benar-benar bikin kita mikir ya, berapa usiamu jika kamu tidak tahu berapa usiamu? Coba bayangin deh, kalau nggak ada kalender, kita bakal mendefinisikan usia kita dari apa? Dari energi kita, kebijaksanaan kita, atau dari peran kita di masyarakat? Sekarang kita masuk ke salah satu perdebatan paling menarik dalam ilmu perkembangan. Apakah perubahan dalam hidup kita itu terjadi secara bertahap, pelan-pelan, atau justru dalam lompatan-lompatan besar yang terasa tiba-tiba? Nah, gambar ini ngasih perumpamaan yang pas banget. Apakah hidup kita ini lebih mirip pohon ek yang tumbuhnya pelan tapi pasti, sedikit demi sedikit setiap hari, atau jangan-jangan kita lebih mirip kupu-kupu yang mengalami transformasi dramatis dari satu tahap ke tahap berikutnya? Beda banget kan rasanya? Kalau pakai istilah formalnya, perdebatan ini disebut kontinuitas versus diskontinuitas. Pandangan kontinuitas itu ngelihat perkembangan kayak proses yang mulus dan bertahap, kayak si pohon ek tadi. Sementara pandangan diskontinuitas ngelihatnya sebagai serangkaian tahapan yang jelas terpisah. Ya, kayak si kupu-kupu. Terus mana yang benar? Jawabannya bisa jadi dua-duanya benar. Coba deh pikirin soal anak kecil yang belajar ngomong. Kata pertama yang dia ucapkan itu rasanya kayak sebuah lompatan besar kan? Sebuah momen yang discontinue. Tapi, momen itu sebenarnya adalah puncak dari proses yang berlangsung berbulan-bulan sebelumnya. Proses mendengarkan dan perkembangan otak yang terjadi secara bertahap dan kontinu. Halo semuanya, mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang sangat personal tapi juga universal. Gimana sih caranya Anda bisa menjadi diri Anda yang sekarang? Semua hal, mulai dari sifat Anda yang mungkin pemalu, sampai ambisi terbesar Anda, semuanya itu punya akar dari sebuah perjalanan panjang. Yuk, kita selami bareng-bareng teori-teori hebat yang mencoba memecahkan misteri perkembangan manusia ini. Coba deh, pernah nggak sih Anda berhenti sejenak, terus mikir, kenapa ya gua kok cemas banget kalau ketemu orang baru? Atau apa sih yang bikin aku suka banget sama hal-hal yang teratur? Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam inilah yang jadi inti dari obrolan kita hari ini. Dan ternyata, jawabannya mungkin aja tersembunyi jauh di masa lalu kita. Oke, siap. Ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal jalan-jalan buat ngelihat berbagai sudut pandang yang luar biasa. Mulai dari nyelam ke dalam pikiran bawah sadar, sampai ngelihat gimana pengaruh dunia di sekitar kita. Udah siap? Yuk kita mulai. Bagian pertama, peta perkembangan. Oke, sebelum kita nyemplung ke teori-teori yang kadang kedengarannya aneh, penting banget buat tahu dasarnya. Para pemikir hebat ini tuh nggak cuma duduk-duduk terus nebak-nebak loh. Mereka pakai alat yang sangat kuat, yaitu metode ilmiah, buat ngebangun dan nguji ide-ide mereka. Nah, ini dia nih kerangkanya, semacam resep rahasia di balik setiap teori besar. Prosesnya ada 4 langkah yang terstruktur. Ini yang bikin para ahli bisa beranjak dari sebuah pertanyaan sederhana misalnya, kenapa sih bayi senyum-senyum sendiri? Jadi sebuah gagasan yang utuh tentang gimana kita tumbuh dan berubah seumur hidup. Dari masalah, ke data, ke analisis, baru deh dapat kesimpulan. Oke, sekarang kita masuk ke area yang agak misterius nih. Aliran pemikiran besar pertama yang bakal kita bahas adalah teori psikoanalitik. Ide utamanya gini, kekuatan terbesar yang ngedorong perilaku kita itu justru tersembunyi. Kayak gunung es, yang kelihatan di permukaan cuma sedikit, tapi bagian terbesarnya ada di bawah. Bahkan kita sendiri nggak sadar. Yuk kita coba selam lebih dalam. Dan kalau ngomongin ini, kita harus mulai dari bapaknya, Sigmund Freud. Dia percaya banget kalau pengalaman kita waktu kecil dan hasrat-hasrat yang terpendam di alam bawah sadar itu adalah fondasi yang ngebentuk kepribadian kita pas dewasa. Ini dia, inti pemikiran Freud. Dia berpendapat kalau kepribadian kita itu ibarat sebuah medan perang di dalam diri. Kepribadian kita adalah hasil dari cara kita menyelesaikan konflik. Konflik antara dorongan biologis, kita buat cari seneng-seneng, melawan tuntutan realitas dan aturan masyarakat. Dan menurut Freud, perang paling dahsyat itu terjadi di tahun-tahun awal kehidupan kita. Lanjut, ada Erik Erikson. Dia ini muridnya Freud, tapi murid yang berani nantang gurunya. Dia ngembangin ide Freud, tapi dengan satu perubahan besar. Erikson bilang, tunggu dulu, ini bukan cuma soal seks dan konflik internal doang. Dia geser fokusnya dari konflik psikoseksual
ke konflik psikososial, yaitu gimana kita berinteraksi dengan dunia. Dan yang lebih penting, dia percaya perkembangan ini nggak berhenti pas kita kecil, tapi jadi sebuah cerita panjang yang berlanjut seumur hidup kita. Nah, yang keren dari 8 tahapan ini adalah setiap tahap itu punya ujiannya sendiri. Kita ambil contoh yang paling gampang deh, identitas versus kebingungan identitas pas remaja. Ini masa-masa krusial di mana kita galau bertanya, siapa sih gue sebenarnya? Menurut Erikson, kalau kita berhasil lewatin ujian ini, kita bakal keluar dengan rasa percaya diri yang kuat. Kalau gagal, kita bakal ngerasa tersesat dan bingung soal tempat kita di dunia. Baik, dari gelapnya alam bawah sadar, kita pindah yuk ke tempat yang lebih terang, pikiran sadar kita. Dari yang tadinya nanya kenapa kita merasa begini, jadi bagaimana cara kita berpikir. Nah, disinilah teori kognitif mulai berperan. Fokusnya ke gimana cara pikir kita berkembang dari bayi sampai dewasa. Kenalan yuk sama Jean Piaget, dia punya ide yang benar-benar revolusioner pada zamannya. Dia bilang anak-anak itu bukanlah wadah kosong yang cuma pasif nerima pengetahuan. Ini dia poin utamanya, ide jenius dari Piaget. Dia percaya anak-anak itu bukan spons yang pasif. Mereka itu kayak ilmuwan cilik yang super kepo, yang terus-terusan bereksperimen. Ngejatoin sendok berkali-kali, nyentuh segala macam, buat ngebangun pemahaman mereka sendiri tentang dunia. Mereka nggak cuma belajar fakta, mereka membangun realitas mereka sendiri, tahap demi tahap. Coba deh lihat evolusi cara berpikir ini. Mulai dari belajar lewat indera pas masih bayi, terus mulai pakai simbol dan bahasa, lalu bisa mikir logis tentang hal-hal nyata kayak matematika, dan akhirnya pas remaja kita dapat kekuatan super baru, kemampuan buat mikir abstrak tentang keadilan, cinta, dan masa depan. Setiap tahap itu adalah lompatan besar dalam cara kita memahami dunia. Tapi Piaget bukan satu-satunya pemain besar di sini. Ada Vygotsky yang nawarin sudut pandang yang beda banget. Kalau Piaget ngelihat anak kayak ilmuwan yang kerja sendirian di labnya, Vygotsky ngelihat mereka kayak anak magang yang belajar dari para ahli di sekitarnya, orang tua, guru, teman. Jadi pertanyaan besarnya adalah, kita belajar dengan menemukan sendiri atau kita belajar karena dibimbing orang lain? Ini perdebatan yang klasik banget. Sekarang kita geser fokusnya. Kalau tadi kita ngintip ke dalam, kepikiran dan perasaan, sekarang kita bakal ngelihat keluar. Kumpulan teori berikutnya ini berpendapat kalau kita adalah produk dari lingkungan kita. Fokusnya ke gimana kita dibentuk oleh pembelajaran langsung, oleh naluri biologis warisan, dan oleh jaring-jaring sosial di sekitar kita. Ini ide kuat dari B.F. Skinner, namanya pengkondisian operan. Gampangnya gini, kita itu seperti diprogram oleh hadiah dan hukuman. Kalau seorang anak dipuji karena mau berbagi mainan, dia jadi belajar kalau berbagi itu baik, dan bahkan lebih mungkin ngelakuin itu lagi. Sebaliknya, kalau dia dimarahi karena mukul, dia belajar kalau perilaku itu nggak diinginkan. Jadi pembelajaran terjadi lewat konsekuensi, simpel banget, tapi sangat berpengaruh. Terus ada teori etologis yang ngingetin kita bahwa kita ini juga hewan yang punya akar biologis yang dalam. Slide ini dengan brilian nunjukin konsep imprinting dari Konrad Lorenz. Anak-anak angsa ini secara naluriah ngikutin objek bergerak pertama yang mereka lihat. Ini nunjukin gimana beberapa perilaku, kayak ikatan antara bayi dan ibu, mungkin udah tertulis di dalam DNA kita, sebuah program bertahan hidup dari evolusi. Terakhir, Bronfenbrenner ngasih kita gambaran yang paling luas, kayak ngelihat dari satelit. Dia bilang, kita nggak bisa ngertiin perkembangan seseorang cuma dengan ngelihat keluarganya. Kita harus ngelihatnya kayak boneka Matryoshka dari Rusia, satu lapisan di dalam lapisan lain. Dari keluarga dekat, sampai ke interaksi antara sekolah dan rumah, lalu kebijakan di tempat kerja orang tua, dan bahkan nilai-nilai budaya yang lebih luas. Semuanya saling nyambung dan ngasih pengaruh ke kita. Oke, kita udah jalan-jalan ke berbagai dunia teori. Dari sofanya Freud ke kelasnya Piaget, dari labnya Skinner sampai alam liarnya Lorenz. Pertanyaan yang wajar banget muncul sekarang, dengan begitu banyak penjelasan yang beda-beda dan kadang bertentangan, mana yang harus kita percaya? Mana yang beneran paling benar? Dan seperti yang bisa kita lihat di ringkasan ini, jawabannya adalah nggak ada satu jawaban pun. Ini kayak nanya, alat apa yang terbaik di kotak perkakas? Jawabannya kan tergantung apa yang mau Anda perbaiki. Beberapa teori ngelihat perkembangan kayak tangga dengan anak tangga yang jelas, sementara yang lain ngelihatnya kayak jalan landai yang terus menanjak. Ada yang bilang gen kita penyebabnya, yang lain bilang lingkungan kita. Dan ini dia jawaban cerdas yang dipakai di dunia modern. Para ahli hari ini nggak milih satu aliran teori terus fanatik sama itu. Sebaliknya mereka pakai pendekatan prasmanan atau eklektik. Mereka nggak fanatik sama satu koki, tapi mereka ngambil hidangan terbaik dari setiap koki. Ambil sedikit dari Freud, sedikit dari Piaget, sedikit dari Vygotsky, buat ngebangun pemahaman yang lebih lengkap dan kaya tentang teka-teki perkembangan manusia.
Penelitian psikologis itu sebenarnya kayak kerjaan detektif. Bedanya mereka bukan mecahin kasus kejahatan, tapi mecahin misteri terbesar. Kenapa sih kita, manusia, melakukan hal-hal yang kita lakukan? Jadi, yuk kita ambil kaca pembesar kita dan mulai investigasi. Kita semua pasti pernah kan, Anda lagi baca berita, katanya makan coklat bisa bikin lebih pintar, atau orang yang suka begadang itu lebih kreatif. Pasti pertanyaannya selalu sama, gimana caranya mereka bisa sampai ke kesimpulan itu? Nah, kita bakal bongkar isi kotak peralatan detektifnya para peneliti ini. Kita akan lihat alat dan metode yang mereka pakai untuk mengubah rasa penasaran jadi fakta yang bisa diuji. Anggap aja ini semacam panduan kilat biar kita bisa mikir kayak ilmuwan. Setiap investigasi yang keren itu kan dimulai dari ngumpulin bukti, ya kan? Nah, dalam dunia sains, ini namanya pengumpulan data. Yuk, kita intip beberapa alat utama yang ada di dalam kotak peralatan mereka. Ini bukan sekadar ngeliatin orang ya, observasi ilmiah itu, terstruktur banget. Para peneliti punya rencana yang jelas. Mereka nggak cuma nonton, mereka itu nyari hal-hal spesifik dengan cara yang sangat-sangat sistematis buat mastiin bukti yang mereka kumpulin itu akurat. Nah, yang menarik di sini adalah bagaimana ini nunjukin salah satu dari 2 TKP utama. Di laboratorium, peneliti bisa ngontrol hampir semuanya. Cahaya, suara, tugas yang dikasih. Ini penting banget buat mengisolasi perilaku yang mau mereka pelajari tanpa ada gangguan dari luar. Jadi, ya, ada plus minusnya. Laboratorium itu ngasih kita kendali penuh, tapi perilaku orang di dalamnya mungkin jadi agak kaku, nggak 100% alami. Di sisi lain, observasi di dunia nyata atau observasi naturalistik itu nunjukin perilaku yang apa adanya, otentik. Cuma ya gitu, lebih berantakan dan susah dikontrol. Keduanya punya perannya masing-masing. Dan ini nih contoh keren yang nunjukin hebatnya observasi naturalistik. Di sebuah museum sains, para peneliti cuma ngamatin dan ngedengerin aja. Dan apa yang mereka temukan? Ternyata orang tua tanpa sadar loh ya, cenderung ngasih penjelasan sains yang lebih dalam ke anak laki-laki mereka. Ini kan petunjuk halus dari dunia nyata yang mungkin gak bakal ketahuan kalau cuma lewat survei atau di lab. Tentu aja, observasi bukan satu-satunya alat. Peneliti juga bisa langsung nanya ke orangnya lewat survei atau pakai tes terstandarisasi kayak tes IQ gitu buat ngebandingin performa satu orang dengan yang lain pakai skor yang seragam. Oke, jadi kita udah ngumpulin semua petunjuknya. Sekarang waktunya si detektif buat nyusun kepingan puzzle dan nyari polanya. Nah, disinilah analisisnya dimulai. Penelitian korelasional itu intinya nyari hubungan. Simpelnya gini, apakah A dan B ini sering kejadian barengan? Kalau A naik, B ikut naik nggak? Atau jangan-jangan malah turun? Jadi, ini semua tentang melihat pola dan koneksi. Kita ambil contoh nyata ya. Penelitian secara konsisten ngemuin adanya korelasi. Orang tua yang sangat permisif atau santai banget seringkali punya anak yang susah ngontrol diri. Keduanya kayak jalan beriringan. Nah, ini nih lompatan yang kayaknya logis banget kan? Kalau dua hal kejadian bareng, pasti yang satu nyebabin yang lain. Tapi, dalam kerjaan detektif ilmiah, kita harus super hati-hati sama asumsi kayak gini. Tunggu dulu, jangan buru-buru. Sebelum kita narik kesimpulan apapun, kita harus ingat satu aturan emas dalam penelitian. Dan mungkin ini hal paling penting yang bisa kita ambil dari obrolan kita hari ini. Ulangi bareng-bareng sama saya, korelasi bukan berarti sebab akibat. Cuma karena dua hal itu nyambung, itu nggak otomatis berarti yang satu jadi penyebab yang lain. Jadi, poin kuncinya, kita belum bisa nyimpulin apa-apa soal penyebabnya. Yuk kita balik lagi ke contoh kita. Iya, bisa jadi pola asuh yang permisif itu menyebabkan anak kurang bisa ngontrol diri. Tapi, bisa juga sebaliknya loh. Mungkin anak yang dari sananya emang susah diatur, itu yang menyebabkan orang tuanya jadi nyerah dan lebih permisif. Atau bisa jadi ada faktor ketiga, misalnya tingkat stres orang tua, yang bikin mereka jadi kurang bisa ngasih batasan, sekaligus bikin anaknya susah ngatur diri. Nah, korelasi doang nggak bisa ngasih tahu kita mana yang benar. Jadi, kalau korelasi nggak bisa buktiin sebab akibat, terus apa dong? Jawabannya, eksperimen. Ini satu-satunya alat yang bikin kita bisa benar-benar bilang A menyebabkan B. Cara kerjanya sebenarnya simple. Bayangin gini, kita ambil dua kelompok yang identik. Satu kelompok kita kasih perlakuan khusus. Ini namanya variabel independen. Dan kelompok satunya lagi enggak. Terus kita ukur hasilnya. Ini variabel dependen. Kalau ternyata ada perbedaan, nah
kita bisa cukup yakin kalau perlakuan kita tadilah penyebabnya. Tentu aja semua penelitian ini ada aturannya. Kayak detektif, nggak bisa dong kita sembarangan masuk TKP. Nah, dalam sains, aturan ini penting banget buat ngejaga objektivitas dan mastiin hasil yang didapat itu bisa dipercaya. Biasanya, ada beberapa prosedur standar yang hampir selalu dijalanin. Partisipan harus tahu gambaran umum penelitiannya, dan mereka bebas mau ikut atau mundur kapan aja. Data pribadi mereka dijamin kerahasiaannya. Dan setelah semua selesai, peneliti bakal menjelasin tujuan penelitian yang sebenarnya. Ini semua bagian dari proses biar penelitiannya berjalan adil dan transparan. Dan aturan-aturan ini tuh bukan cuma soal formalitas ya. Ini juga soal fondasi terpenting dalam sains, objektivitas. Peneliti harus berusaha sekuat tenaga supaya harapan atau keyakinan pribadi mereka itu nggak mempengaruhi cara mereka ngumpulin atau menafsirkan data. Coba deh, lihat gambar di slide ini. Ini pertanyaan besar buat semua peneliti. Katakanlah kita bikin studi soal kebiasaan tidur, tapi semua partisipannya mahasiswa. Hasilnya, apa bisa kita bilang berlaku juga buat para pensiunan? Atau buat pekerja shift malam? Nah, inilah tantangan generalisasi. Peneliti yang baik itu selalu bertanya, temuan saya ini bisa berlaku buat siapa aja ya, dan mereka harus jujur soal batasan dari sampel penelitian mereka. Oke, kita udah bongkar kotak peralatan detektif dan ngecek semua isinya. Sekarang, pertanyaannya, gimana caranya kita bisa pakai pengetahuan ini? Jadi ingat aja kerangka ini. Pertama, gimana cara buktinya dikumpulin? Kedua, apakah mereka cuma nemuin pola? Atau mereka benar-benar ngebuktiin sebab akibat? Dan ketiga, apa penelitiannya ngikutin aturan main yang benar? Dan apa mereka jujur soal siapa aja yang jadi partisipannya? Jadi, lain kali Anda lihat judul berita yang heboh soal studi baru, coba berhenti dulu sebentar. Dengan peralatan baru ini, Anda bukan lagi sekedar pembaca pasif, Anda detektifnya. Coba tanya, gimana caranya mereka bisa tahu soal itu? Pernah nggak sih kamu berhenti sejenak terus mikir, kok aku bisa jadi orang kayak sekarang ini ya? Nah, pertanyaan itu adalah inti dari cerita kita semua. Dan di sini, kita akan coba bongkar bareng-bareng. Oke, kita mulai dari sebuah teka-teki ya. Bayangin ada dua kehidupan yang beda banget, tapi dari keduanya muncul satu pertanyaan yang sama persis. Dan pertanyaan itu adalah salah satu misteri terbesar dalam hidup kan? Apa sih yang sebenarnya ngebentuk jalan hidup kita? Apa ramuan rahasianya? Campuran antara kejadian, pilihan, dan keadaan yang bikin kita jadi diri kita yang unik sekarang ini. Coba kita lihat kisah pertama, Alice Walker. Dia lahir sebagai anak ke-8 dari keluarga petani miskin. Waktu kecil dia kena cedera mata yang mengubah penampilannya. Dan dia tumbuh di tengah kemiskinan dan rasisme yang parah. Tapi, luar biasanya dia justru berhasil jadi penulis dan aktivis super terkenal. Nah, sekarang bandingin sama kisah kedua, Ted Kaczynski. Ini anak jenius loh, masuk Harvard umur 16 tahun. Jadi profesor matematika, keren banget kan? Tapi ujungnya dia malah mengasingkan diri dan jadi teroris yang dikenal sebagai Unabomber. Gila kan? Dua potensi yang sama-sama luar biasa, tapi hasilnya beda banget. Kok bisa gitu ya? Nah, buat mecahin misteri kayak gini, kita butuh alat khusus. Anggap aja ini kaca pembesar kita. Namanya perspektif rentang kehidupan. Konsep ini benar-benar nantang ide lama yang bilang kalau kepribadian kita itu udah jadi pas kita masih kecil. Dan ini penting banget, coba bayangin deh. Cuma dalam 100 tahun, harapan hidup kita tuh loncat 30 tahun. Itu waktu yang panjang banget. Artinya apa? Artinya memahami seluruh perjalanan hidup kita dari lahir sampai tua jadi jauh lebih krusial dari yang pernah kita bayangin sebelumnya. Terus gimana sih para ahli ngejelasinnya? Menurut seorang pakar bernama Paul Baltus, perspektif ini tuh kayak peta buat memahami hidup. Nah sekarang, yuk kita bedah satu-satu bagian penting dari peta ini biar ngerti cara kerjanya. Yang pertama, dan ini yang paling dasar banget, perkembangan itu terjadi seumur hidup. Jadi kalau ada yang bilang kita berhenti tumbuh kembang setelah remaja, wah itu udah kuno banget. Kenyataannya, kita terus tumbuh dan berubah terus-terusan. Selanjutnya, perkembangan itu sifatnya multidimensional. Coba deh bayangin, tubuh, pikiran, sama emosi kamu itu kayak 3 penari yang nggak bisa dipisahin. Mereka selalu bergerak bareng. Kalau ada perubahan di satu area, misalnya fisik kamu lagi nggak fit, pasti pikiran dan perasaan kamu juga kena imbasnya. Selalu nyambung. Yang menarik lagi, perkembangan itu multidireksional.
Maksudnya gimana? Anggap aja kayak ada trade-off. Misalnya nih, waktu kita makin jago satu bahasa, kemampuan kita buat belajar bahasa baru dengan gampang mungkin sedikit menurun. Jadi ada kemampuan yang naik, ada juga yang turun. Selalu ada pertukaran. Dan ini nih, konsep yang ngasih harapan banget, plastisitas. Artinya apa? Artinya kita punya kapasitas buat berubah. Mungkin ya, kapasitas ini sedikit berkurang seiring kita makin tua, tapi kita tuh nggak pernah benar-benar terkunci dalam satu kepribadian atau satu kemampuan aja. Selalu ada ruang untuk berubah. Oke, jadi kerangkanya udah dapat ya. Sekarang kita gali lebih dalam lagi. Gimana sih sebenarnya proses perkembangan ini bekerja? Apa aja mesin-mesin utamanya yang ngebentuk kita? Jadi, ada 3 proses utama yang selalu kerja bareng. Coba deh pikirin, senyuman bayi. Itu kan respons biologis dari otot muka, ya kan? Tapi itu juga tanda pemahaman kognitif sederhana dan sekaligus tindakan sosioemosional buat memperkuat ikatan sama orang tuanya. Tiga-tiganya jalan bareng, nggak bisa dipisah. Perkembangan kita juga sangat dipengaruhi sama yang namanya konteks. Ada pengaruh yang kita alamin bareng teman-teman seumuran, kayak puber atau pertama kali masuk sekolah. Terus ada juga pengaruh yang kita alamin bareng satu generasi, kayak boomingnya internet atau smartphone. Dan yang terakhir, ada kejadian-kejadian tak terduga yang ya cuma kita yang alamin. Nah, kadang-kadang ada kejadian-kejadian yang disebut non-normatif yang datangnya tiba-tiba dan gak terduga. Entah itu sebuah tragedi atau sebaliknya, keberuntungan yang luar biasa. Kejadian kayak gini bisa secara dramatis ngebelokin arah cerita hidup kita. Dari semua kerangka ini muncullah 3 perdebatan klasik, 3 pertanyaan besar dalam ilmu perkembangan. Ini pertanyaan-pertanyaan abadi yang sampai sekarang pun para ilmuwan masih terus cari jawabannya. Yang pertama, yang paling terkenal, nature versus nurture, bawaan versus asuhan. Seberapa besar sih pengaruh gen, DNA kita, dalam ngebentuk kita, dan seberapa besar pengaruh lingkungan dari cara kita diasuh, keluarga, sampai budaya, mana yang lebih dominan? Yang kedua, stabilitas versus perubahan. Pertanyaannya simpel, apakah sifat kita waktu kecil bakal kebawa terus sampai dewasa? Anak yang pemalu apa udah pasti jadi orang dewasa yang pemalu? Atau kita bisa benar-benar berubah jadi orang yang beda? Seberapa permanen sih kepribadian kita? Dan yang terakhir, kontinuitas versus diskontinuitas. Ini tentang cara kita berubah. Apakah perkembangan kita itu mulus dan bertahap, kayak pohon yang tumbuh pelan-pelan makin tinggi? Atau lebih mirip kupu-kupu yang berubah lewat tahapan-tahapan yang jelas beda, dari ulat ke pompong baru jadi kupu-kupu. Jadi perubahan itu mulus atau lompat-lompat? Oke, kita udah bedah semua alat dan konsepnya. Sekarang yang paling penting kita tarik semua ini kembali ke diri kita masing-masing. Gimana cara pandang ini bisa bantu kita buat ngerti cerita hidup kita atau cerita hidup orang lain dengan lebih dalam. Ada kutipan bagus yang nyimpulin semuanya. Intinya gini, sebagian dari diri kita itu mirip sama semua orang. Sebagian lagi mirip sama beberapa orang aja, mungkin teman segenerasi kita. Dan sebagian lagi gak mirip siapa-siapa, benar-benar unik punya kita sendiri. Jadi intinya adalah kita mungkin gak akan pernah bisa dapat satu jawaban simpel buat memecahkan misteri kenapa Alice Walker atau Ted Kaczynski jadi seperti itu. Tapi yang kita punya sekarang adalah sebuah kerangka berpikir yang kuat. Sebuah peta untuk memahami semua kekuatan rumit yang bekerja di hidup mereka dan tentunya di hidup kita juga. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penutup untuk kamu renungkan. Coba deh pikirin hidupmu sendiri. Semua hal yang tadi kita bahas, bawaan dan asuhan, stabilitas dan perubahan, semua kejadian yang kamu alami. Kekuatan-kekuatan mana aja yang sekarang ini lagi nulis bab selanjutnya dari kisah hidup